Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Krisniawati Puspawaratiwi, NIM saya 2018-210-357. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran kas. Nah, anggaran kas ini adalah anggaran yang menunjukkan perubahan kas dan memberikan atau menunjukkan perubahan apa yang terjadi pada kas tersebut dengan cara menunjukkan arus kas masuk sebagai sumber kas dan arus kas keluar sebagai arus kas yang telah digunakan, sehingga akan tampak kelebihan dan kekurangan pada saldo pada perusahaan tersebut. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Karina Duandayanti, NIM 2018-210-389 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tujuan anggaran kas. Tujuannya yaitu tidak terjadi kesalahan atas anggaran kas, kekurangan atau kelebihan kas, serta melakukan evaluasi apabila terjadi kekurangan dan kelebihan. Yang kedua yaitu penggunaan anggaran kas, yaitu menggunakannya sebagai dasar yang sehat untuk pemantauan posisi kas pada berbagai waktu sebagai hasil operasional. Yang kedua, menggunakannya sebagai alat dasar pengambilan keputusan pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang, atau dengan tambahan modal sendiri untuk menutupi defisit kas. Yang ketiga, menggunakannya sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Yang keempat, mengetahui kapan terjadinya kelebihan dan kekurangan kas. Yang kelima, menggunakannya dalam meningkatkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Yang pertama, kegiatan operasi. Kegiatan operasi adalah kegiatan yang bersifat rutin atau terus-menerus. Kegiatan operasi utama dari perusahaan adalah membeli dan menjual produk atau jasa. Yang kedua adalah kegiatan investasi. Kegiatan investasi adalah kegiatan yang dapat meningkatkan dan meneruskan aset tak lancar yang digunakan perusahaan, seperti menjual dan membeli surat berharga jangka panjang. Contohnya, menjual dan membeli aset tetap, tanah, bangunan, kendaraan, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah kegiatan pendanaan. Kegiatan yang berkaitan dengan utang dan modal sendiri. Kegiatan pendanaan seperti menerima uang dalam bentuk utang yang berasal dari kreditur dan membayar pokok utang kepada kreditur, dan menerima uang dari pemodal atas saham yang dijual atau setoran modal dan membayar kepada pemodal. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yuyun Sriwayuningsih, NIM 2018-210-398. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan dalam penyusunan anggaran kas, yang mana ada metode langsung dan metode tidak langsung. Yang pertama ada metode langsung, yang terdiri atas cash receipt and disbursement planning, yaitu untuk anggaran kas jangka pendek tahunan. Dan ada net income method, yaitu untuk anggaran kas jangka panjang 5-10. Metode ini didasarkan pada analisis naik dan turun kas yang dianggarkan, yang mencerminkan semua arus kas masuk dan kas keluar dari anggaran jualan, anggaran biaya atau beban, dan anggaran tambahan produk modal. Selanjutnya ada metode tak langsung yang terdiri dari pendekatan akunting keuangan. Titik tolak dalam pendekatan ini adalah laba bersih dari dasar akrual menjadi dasar kas, artinya disesuaikan dengan perubahan rekening, penundaan rekening bukan kas, beban atau biaya bayar di muka, depresiasi atau penyusutan atau penundaan atau amortisasi. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Richa Dwi Indayanti dengan NIM 2018-210-403. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai sumber penerimaan dan pengeluaran kas. Yang pertama, sumber kas masuk. Yang pertama yaitu hasil penjualan tunai. Yang kedua, penagihan piutang. Yang ketiga, pendapatan lain seperti bunga bank, jasa giro, dividen. Yang keempat, penjualan aktiva tetap. Yang kelima, penerimaan lain bukan dari penghasilan seperti kredit bank, obligasi. Yang terakhir yaitu penjualan penanaman modal sendiri. Kemudian yang kedua yaitu sumber kas keluar. Sumber kas keluar ini diperoleh dari satu, pembayaran keperluan operasional sehari-hari. Yang kedua, pembayaran hutang. Yang ketiga, pembayaran pada pemilik modal atau dividen. Yang keempat, pembelian aktiva tetap. Dan yang terakhir, pembayaran pada pemerintah. Contohnya yaitu seperti pajak. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sinta Rahmawati, NIM 2018-210-415.
Di sini ada beberapa langkah dalam penyusunan anggaran kas. Yang pertama adalah menyusun anggaran penagihan piutang, yang kedua menyusun anggaran penerimaan kas, yang ketiga menyusun anggaran pengeluaran kas, yang keempat menyusun kas sementara, yang kelima membuat skema pembayaran bunga jika suatu perusahaan tersebut melakukan pinjaman, dan yang terakhir adalah menyusun kas akhir. The city's gonna break my heart. The city's gonna love me. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Krisniawati Puspa Pratiwi, NIM saya 2018-210-357. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menjawab contoh kasus soal pada slide sebelumnya. Nah, yang pertama yaitu membuat tabel terlebih dahulu untuk membedakan antara penjualan tunai dan penjualan kredit. Nah, untuk uraiannya diisi bulan Januari hingga triwulan 4. Lalu selanjutnya penjualan tunai sebesar 50% karena pada soal sudah diketahui penjualan kredit sebesar 50%. Jadi penjualan tunai 50%. Cara menghitung Januari penjualan tunainya yaitu pada soal kan diketahui 3.500.000 dikalikan dengan 50% itu tadi, sehingga hasilnya diletakkan pada penjualan tunai pada bulan Januari. Begitu pula dengan Februari dan seterusnya sampai dengan triwulan ke-4. Lalu setelah penjualan tunai sudah berhasil diketahui nilainya, selanjutnya menentukan penjualan kredit. Nah, penjualan kredit ini besarnya sama dengan penjualan tunai, sehingga hasilnya akan sama karena besarnya 50% dan 50%. Lalu selanjutnya setelah penjualan tunai dan penjualan kredit sudah ditemukan, hasilnya kita mencari bad debt. Langkah selanjutnya untuk mencari bad debt yaitu pada soal sudah tertera keterangan kerugian karena piutang tak tertagih sebesar 2%. Nah, jadi 2% dikali dengan penjualan kredit itu tadi. Jadi hasilnya 35 diletakkan pada kolom Januari bad debt yang pertama paling atas. Begitupun dengan cara mencari bad debt sampai dengan triwulan keempat. Lalu selanjutnya setelah penjualan tunai dan penjualan kredit bad debt, yang terakhir yaitu cara mencari piutang neto, yaitu dengan cara mengurangi penjualan kredit dengan bad debt itu tadi, sehingga hasilnya 1.715.000. Dan cara mencari piutang neto yang bawah juga seperti itu caranya. Setelah menghitung piutang neto, selanjutnya yaitu menghitung anggaran pengumpulan piutang. Nah, anggaran pengumpulan piutang ini terdapat dua pola, yaitu yang pertama bulanan dan yang kedua triwulanan. Nah, pada bulanan ini sebesar 60% pada bulan penjualan dan sebesar 30% pada 1 bulan berikutnya dan 10% pada 2 bulan berikutnya. Nah, pada triwulanan ini yang pertama terdapat 80% pada terjadinya penjualan dan yang kedua terdapat 20% pada triwulanan berikutnya. Pada bulanan yaitu yang pertama dengan cara mengkalikan piutang neto tadi dengan perhitungan persen yang tadi penjualan 60% itu tadi, sehingga hasilnya dituliskan pada Januari pada kolom yang pertama sendiri itu gitu. Begitupun dengan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu penyusunan anggaran penerimaan kas. Pada baris piutang diisi dari total pada tabel anggaran pengumpulan piutang pada sebelumnya. Pada baris penjualan, total diambil dari total tabel penjualan tunai di awal. Untuk baris penerimaan lain-lain terdapat pada soal. Pada bulan Januari, piutang sebesar 1.029.000, penjualan tunai sebesar 1.750.000, sehingga totalnya yaitu 2.779.000.
Pada bulan Februari, piutang sebesar 1.617.000, penjualan tunai sebesar 1.875.000, sehingga totalnya yaitu 3.492.000. Pada bulan Maret, piutang sebesar 2.045.000, penjualan tunai sebesar 2.250.000, sehingga totalnya yaitu 4.295.000. Pada triwulan 2, piutang sebesar 500.769.750, penjualan tunai sebesar 6 juta, pada penerimaan lain sebesar 2 juta, sehingga totalnya yaitu 13.769.750. Pada triwulan 3, piutang sebesar 5.292.000, penjualan tunai sebesar 5.250.000, pada penerimaan lain sebesar 33 juta. Pada totalnya 13.542.000. Pada triwulan 4, piutang sebesar 5.439.000, penjualan tunai sebesar 5.625.000, sehingga totalnya yaitu 11.064.000. Sekian dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan anggaran pengeluaran kas. Untuk membuat tabel pengeluaran kas dibutuhkan uraian-uraian pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan. Di sini uraian yang dilakukan adalah pembelian bahan baku, pembayaran upah, pembagian utang, dividen, macam-macam biaya lainnya. Selanjutnya menuliskan semua anggaran pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan pada soal tersebut. Pada bulan Januari, pengeluaran pembelian bahan baku sebesar 1.350.000, pembayaran upah sebesar 1.170.000, dan macam biaya lainnya sebesar 650.000. Sehingga total pengeluaran pada bulan Januari sebesar 3.170.000. Selanjutnya, pada bulan Februari adanya pengeluaran pembayaran upah sebesar 900.000, pembagian utang sebesar 3 juta, dan macam-macam biaya lainnya sebesar 450.000, sehingga total pengeluaran pada bulan Februari sebesar 4.350.000. Selanjutnya pada bulan Maret adanya pengeluaran pembelian bahan baku sebesar 1.200.000, pembayaran upah sebesar 1.100.000, dan macam-macam biaya lainnya sebesar 800.000, sehingga total pengeluaran pada bulan Maret sebesar 3.100.000. Selanjutnya pada triwulan 2 adanya pengeluaran pembelian bahan baku sebesar 3.600.000, pembayaran upah sebesar 2.925.000, pembagian utang sebesar 12 juta, dividen 900.000, macam-macam biaya lainnya sebesar 1.350.000, sehingga total pengeluaran pada triwulan 2 sebesar 20.775.000. Lalu selanjutnya pada triwulan 3 adanya pengeluaran pembelian bahan baku sebesar 3.750.000, pembayaran upah 2.700.000, macam-macam biaya lainnya sebesar 1.350.000, sehingga total pengeluaran pada triwulan 3 sebesar 7.800.000. Selanjutnya pada triwulan 4 adanya pengeluaran pembelian bahan baku sebesar 3.750.000, pembayaran upah sebesar 2.775.000, dividen 900.000, dan macam-macam biaya lainnya sebesar 1.350.000, sehingga total pengeluaran pada triwulan 4 sebesar 8.775.000. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara membuat anggaran kas sementara. Untuk membuat tabel anggaran kas sementara dibutuhkan kolom yang berisi saldo awal, penerimaan tersedia, pengeluaran, dan saldo akhir. Untuk kolom yang lainnya masih sama seperti tabel-tabel sebelumnya. Untuk mengerjakan anggaran kas sementara dilakukan secara bertahap, mulai dari bulan Januari sampai dengan seterusnya. Caranya yaitu yang pertama, saldo awal ditambah penerimaan menjadi tersedia, kemudian dikurangi pengeluaran dan menjadi saldo akhir. Sebagai contoh, pada bulan Januari, saldo awal sebesar 2.500.000. Nah, 2.500.000 ini sudah tertera di dalam soal.
kemudian ditambah penerimaan kas yang didapat dari tabel anggaran penerimaan kas pada bulan Januari sebesar 2.779.000 dan hasilnya 5.279.000 yang dinamakan tersedia. Kemudian tersedia dikurangi oleh pengeluaran sebesar 3.170.000 yang didapat dari tabel anggaran pengeluaran kas pada bulan Januari, hasilnya menjadi saldo akhir sebesar 2.109.000. Nah, kemudian saldo akhir di bulan Januari akan dijadikan saldo awal di bulan Februari, yaitu sebesar 2.109.000. Untuk selanjutnya masih sama seperti perhitungan pada bulan Januari, yaitu untuk menghitung bulan Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Pada saldo akhir di triwulan 2 hasilnya minus 4.558.500. Karena hasilnya minus, untuk saldo awal di triwulan 3 tidak akan dimasukkan angkanya atau saldo awalnya, yaitu sebesar 0. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana skema pembayaran bunga. Jadi pinjamannya sebesar 5 juta dan terdapat bunganya 18% per tahun. Bunga ini dibagi 12 menjadi 1,5% per bulan. Untuk besarnya nilai bunga tinggal dikalikan dengan pokok pinjamannya, yaitu 5 juta. Jadi 1,5% dikali dengan 5 juta hasilnya 75.000 per bulan. Pembayarannya mulai dari triwulan 2 bulan Mei dan Juni totalnya 150.000. Triwulan ketiga mulai dari Juli, Agustus, September totalnya 225.000, dan yang terakhir pada bulan Oktober di triwulan 4 sebesar 75.000. Yang terakhir adalah menyusun anggaran kas akhir. Untuk bulan Januari saldo awalnya 2.500.000, penerimaannya sebesar 2.779.000, dijumlah menjadi yang tersedia sebesar 5.279.000. Kemudian terdapat pengeluaran ini mengurangi jumlah yang tersedia sehingga saldo akhirnya 2.109.000. Untuk bulan Februari dan Maret caranya sama, sedangkan untuk triwulan yang kedua saldo awalnya 2.446.750.000, penerimaannya sebesar 13.769.750, mendapat tambahan hutang sebesar 5 juta, jadi total yang tersedia adalah 21.216.500. Kemudian terdapat pengeluaran sebesar 20.775.000, dan untuk membayar bunga tadi yang sudah dihitung pada skema pembayaran bunga sebesar 150.000. Jadi saldo akhirnya 291.500. Untuk triwulan 3 tidak ada penerimaan hutang, jadi untuk yang tersedia tinggal menjumlahkan saldo awal dan penerimaan. Total yang tersedia adalah 13.833.500. Kemudian ada pengeluaran sebesar 7.800.000, dan untuk pembayaran bunga sebesar 225.000, sehingga 13 juta tadi 13.800 sekian dikurangi 7.800 dikurangi lagi 225.000, saldo akhirnya 5.808.500. Untuk triwulan 4 yang berbeda hanya terdapat angsuran, jadi caranya sama. Untuk nilai yang tersedia itu tinggal menjumlah saldo awal dengan penerimaan. Kemudian untuk saldo akhirnya nilai yang tersedia tadi dikurangi dengan pengeluaran, dikurangi dengan angsuran dan bunga, sehingga saldo akhirnya 3.022.500. Terima kasih. Don't stay awake for too